tol baru. Jadi tol itu pecahan alas roban gitu. Itu ada yang teriak-teriak gitu. Tim derek lain. Ada monitornya 33, ada monitor 33, ada monitor 33, katanya begitu. Ya kan gue sebagai orang awam 33 itu apa ya? Gue nggak tahu gitu. 33 apa? Gue nggak paham. Ternyata 33 itu pas gue nyampe lokasi itu kecelakaan. Ternyata 33 itu pas gue nyampe lokasi itu kecelakaan. Untuk kawan-kawan dan teman-teman di luar sana, apabila kalian mempunyai cerita-cerita horor, cerita-cerita mistik, atau mempunyai rekomendasi tempat-tempat angker, boleh di chat di Instagram kami di Kasat Mata Channel atau di komentar di kolom komentar. Terima kasih. Ya, assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Ya, apa kabar buat teman-teman subscriber Kasat Mata Channel dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu, baik-baik aja, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Kembali lagi di channel Kasat Mata Channel. Jadi video kali ini gue akan sedikit bercerita ya. Cerita ini kisah nyata, real, gak ada setting-settingan. Dan ini menurut gue cerita ini cerita pengalaman hidup pribadi gue yang menurut gue itu sangat angker lah ya, sangat horor. Pokoknya campur aduk lah. Di waktu cerita ini di waktu gue kerja sebagai jasa marga ya, di sebuah jalan tol sebagai sopir derek. Bisa kadang-kadang jadi sopir, kadang-kadang jadi kenek juga ya. Dan buat teman-teman subscriber atau teman-teman yang lain di sana, di luar sana, barangkali punya pengalaman misteri, punya cerita horor, atau punya rekomendasi tempat horor buat kita live misteri di sana, kita kuak misterinya di sana, ada misteri apa aja ya. Boleh nanti di DM ke Instagram kita ya, atau komentar. Oke, sebelum kita memulai lanjut ceritanya, jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe, karena subscribe itu gratis ya, buat membantu channel ini agar lebih berkembang dan update untuk uploadan di video-video selanjutnya. Jadi di cerita ini bermula dari waktu itu gua nganggur, nggak ada kerjaan sama sekali, hidup luntang lantung, gua bingung harus kemana, nyari kerja sulit banget, ekonomi terpuruk ya kan. Jadi di waktu itu gua dapet tawaran kerja ya. Yang nawarin gua kerja waktu itu temen lama gua juga, Bang Oki ya. Ntar gue cantumin fotonya Bang Oki. Dia ada juga di video sebelumnya. Dia juga saksi matanya juga ya kan. Gue ditelepon sama dia, lu mau nggak kerja di Semarang posisinya ya. Itu tol baru. Jadi tol itu pecahan alas roban gitu. Jadi terletak di alas roban lah ya. Akhirnya karena ekonomi gue terpuruk ya saat itu,
Jadi mau nggak mau gue putuskan gue berangkat ke sana gitu, untuk menyambung hidup lah ibaratnya ya. Karena kalau gue diem aja di sini gue mau makan apa, nyari kerja susah ya kan, nggak punya penghasilan. Singkat cerita, setelah gue sampai, gue berangkat ke Semarang, udah sampai di Semarang. Nah, gue dikenalin ya kan, di lokasi kita di sini, wilayah kita dari sini. Jadi pengenalan tempat lah ibaratnya ya kan, pengenalan tempat. Karena gue awam banget ke daerah Jawa tuh, gue awam banget, jarang banget gue ke daerah Jawa. Jadi gue dikasih tahu ini lokasi kita, ini tempat hidup kita, ini semua ya segala macam diterangin tuh ngomong gini sih. Nah gue habis itu gue makan dulu ya kan, habis makan gue nyantai dulu, jadi gue nyampe sana itu kan malam ya. Gue berangkat dari sini itu kan siang lah, nggak terlalu siang lah ya, jam 10-an gitu dari Tangerang ke Semarang itu. Sampai Semarang itu malam sekitar jam 8 malam. Jadi pas gue lagi santai itu habis makan itu ya, itu ada yang teriak-teriak gitu, tim derek lain, ada monitornya 33, ada monitor 33, ada monitor 33, ada yang begitu. Ya kan gue sebagai orang awam, 33 itu apa ya? Gue nggak tahu gitu. 33 apa? Gue nggak paham. Akhirnya Bang Oki ini ngajak gue, ayo ikut, sekalian belajar ya, karena gue baru ya. Ya gue nurut aja lah, manut aja ikut ya. Nah gue di situ ganti seragam, pakai seragam derek ya, gue ikut ke sana. Ternyata 33 itu pas gue nyampe lokasi itu di belakang. Yang membuat gue melihat itu sontak langsung nggak bisa berbuat apa-apa gitu, gue diem aja. Itu gue baru melihat mobil itu hancur gitu. Akhirnya gue mendekat ke lokasi tersebut, gue mendekat. Pas gue lihat itu mobil itu habis separuh badan, tinggal bawahnya doang. Dan gue lihat banget dengan mata kepala gue itu tinggal potongan badan doang, tinggal dari pinggang sampai kaki yang nempel di mobil. Itu sisanya gue nggak tahu kemana. Itu habis. Jadi si mobil itu dia konvoy rame-rame, mobil minibus nabrak mobil tronton gitulah yang bawa muatan besi panjang-panjang gitu ke belakang, habis semua. Dan gue lihat lagi ke belakang gitu kan, itu ada kayak potongan kepala, tangan, dan yang lebih parah itu daging itu berceceran di jalan. Jadi saat itu kan kita mau evakuasi, terus ada ambulan, ada resus segala macem gitu. Jadi kita ngebantuin itu ngulungin si daging itu pakai kantong keras, kantong plastik yang hitam itu loh ya, kalau kita buat taruh di sampah gede itu ya kan, taruh di sini. Itu sementak gue langsung gemeteran, gue takut, gue lari, gue nggak mau, gue ngumpet di belakang mobil derek itu, gue begini aja gue. Gitu. Ibaratnya gue kena mental. Kena mental ya? Iya, ibaratnya gue kena mental lah. Bener kena mental gitu. Gue begini amat gue kerja. Jadi itu baru ngalamin itu, gue pengalaman itu. Akhirnya gue dicari-cari ke nama Bang Ubi kemana. Gue bilang gue nggak kuat, gue nggak kuat. Lu harus kuat. Karena lu udah tanggung, lu udah sampai sini gitu. Enggak lah, tadi gue berpikir gue mau pulang besoknya gitu. Tapi dibilangin lagi ya masih Bang Ubi, lu kalau besok lu pulang, lu yang Tangerang lu mau makan apa? Sedangkan lu di sana tuh nggak ada kerjaan. Lu harus kuat. Itu fondasi gue udah jatuh. Gue coba buat bangkitin lagi dari omongan-omongan si Bang Oke itu dan rekan-rekan yang lain lah, nguatin gue ya. Untungnya teman-teman semua, teman-teman derek gue di sana, teman-teman gaul kerja gue di tol itu semua baik-baik lah ya. Jadi ngasih semangat buat gue sebagai anak baru gitu. Akhirnya gue ngikutin gitu. Gue bawain kantong plastiknya aja, jadi gue nggak masukin itu si daging dan potongan itu, gue nggak masukin, gue cuma megangin aja. Itu mual sama air mata gue tuh jadi satu, mual sama air mata gue jadi satu.
Gue udah nangis di situ dan mual. Gue tahan muntah gue itu. Pokoknya, gue nggak bisa ngebayangin saat itu, gue nggak bisa ngebayangin. Dan itu setelah dari itu udah setelah dirapikan semua ya kan, udah disemprot juga, udah dibersihin semua. Kita pulang lah ke pool ya kan. Kita pulang ke tempat pool kita lagi. Itu gue selama 2 hari gue nggak ada nafsu makan, gue nggak mood buat ngomong. Bener-bener gue jatuh banget gue mental gue. Nah, untungnya gue dimalumin ya kan. Mungkin kalau kita kerja di tempat lain kalau nggak buat begitu, gue 2 hari itu yang biasa itu gak pas kena mental itu gue nggak gawe sama sekali gitu, nggak kerja sama sekali karena gue bener-bener down. Gue makan nggak nafsu, ya kan. Jadi gue ngopi ngerokok aja gitu. Bener-bener kena mental banget lah gue gitu. Itu pengalaman hidup gue yang bener-bener sangat luar biasa. Dari gua hidup dari kecil sampai saat ini gitu. Itulah pengalaman itu sangat luar biasa. Dan bukan sampai situ aja, ternyata setelah terbentuk lagi fondasi gua, setelah gua bangun lagi mental gua ya kan, gua disemangatin lagi sama rekan-rekan yang lain. Udahlah ayo, jadi awal mula gua nge-naikin dulu lah, jadi biar kenal sama lokasi, biar tahu sama lokasi segala macam. Kalau lagi nggak, pasti lagi kejadian laka sih gak jadi masalah ya. Pokoknya kalau udah laka di tol itu ampun, hati-hatilah buat pengendara-pengendara di luar sana. Kalau di tol itu terutama hati-hati, karena di tol itu kalau udah jatuh di ban tangga itu ditindihin. Udah jatuh di ban tangga itu ditindih. Itu parah banget. Singkat cerita, seketika itu terjadi lagi tuh tiga-tiga. Nah disitu kan gue udah paham nih tiga-tiga ya kan, tiga-tiga gue udah paham gitu, tiga-tiga itu ya kan. Karena mental gue udah mulai terbentuk sedikit-sedikit, udah mulai terbentuk gitu kan. Dan gue ngerasa tanggung jawab gue gitu kan, kerja gitu kan. Ya udahlah, awalnya gue ya terpaksa lah buat kuatin. Ya udah gue kuatin. Gue ke TKP gitu. Pas sampai di TKP itu mobil Avanza itu. Jadi dia nabrak mobil lagi parkir, mobil truk gitu ya, lagi parkir di bahu jalan. Dia ceritanya mungkin dia nyalip kali dari sisi kiri lewat bahu jalan, terus dia banting kanan itu nggak dapet, akhirnya sebelah kiri itu hancur. Dan sebelah kiri itu istrinya. Dan yang horornya lu tahu kenapa? Itu tiang pintu itu yang apanya itu Bang Dul? Itu pintu itu besinya besi kan, iya, besi lisnya itu lah. Iya, rangkanya itu nancep ke mata gitu, sampai tembus nancep ke mata. Itu dia ada anaknya di belakang, anaknya nangis ya kan. Terus si suaminya ini mungkin dia juga sama kali ngalamin kena mental juga kali ya. Jadi saat itu pas kita mau evakuasi si istrinya tersebut ya, karena kan nggak bisa, kita takut ya kalau langsung dipotong begitu kan, takut ya. Akhirnya dipotong aja, si rangkanya dipotong, nanti biar di rumah sakit di cabutnya gitu. Pas kita mau ini, si suami ini marah-marah, nggak mau gitu. Jangan, ini istri saya itu masih hidup, belum meninggal. Padahal si istrinya itu udah meninggal. Soalnya kan udah di situ kan kita sama ambulan juga, ada tim medisnya juga, ada tim medis, tim rescue, derek, ya kan, terus PJR, semua segala macam ada kan di situ lokasi. Tetap si suami itu nggak mau. Kalau itu istrinya itu masih
tetap untuk masih hidup aja gitu ya. Masih hidup aja gitu. Akhirnya kita amanin dulu anaknya dulu gitu. Karena bahaya kan buat mental seorang anak ngelihat orang tuanya seperti itu gitu. Akhirnya diamanin dulu gitu si anak ini. Ya mau nggak mau ya kan akhirnya ada salah satu kasih di situ yang berusaha buat tenangin si suami ini, ngasih masukan si suami ini gitu kan, bahwa kita harus evakuasi seperti gini. Ya akhirnya kita melakukan tindakan itu. Kita potong rangkanya, jadi dibawa jasad itu ke rumah sakit terdekat. Itu pas dibawa rumah sakit, di ambulan itu masih nancep, di situ masih nancep. Dan itu dibawa ke rumah sakit. Kita evakuasi di situ. Itu kejadian kedua. Menurut gua sedih iya, kasihan iya, takut iya. Wah, campur aduk banget. Dan seketika udah singkat cerita, karena gue lumayan lama waktu itu gue kerja di Jasa Marga itu, gue lumayan lama ya. Jadi dia tuh baru lah ya, tol itu baru. Gue juga sering waktu gue lagi nyopir gitu malam-malam gitu, karena gue lagi nyopir malam-malam. Karena gue kaget, gue ngeliat ada sosok perempuan itu di pinggir gitu loh. Apa namanya? Bahu jalan. Bukan di bahu jalan, di luar bahu jalan yang ada besinya itu loh, yang ada pembatas jalannya itu. Iya. Di luar pembatas jalan itu berarti. Iya. Berdua berdiri gitu kan. Ya tingginya yang atau segini lah ya kan. Itu dia pakai baju kayak baju biasa sih, kalau menurut gue kayak penduduk biasa. Tapi yang nggak biasa itu dia tuh diem aja, terus muka agak pucat. Ya karena gue kan ngelewat aja sekilas gitu kan, terus gue ngeliat di spion gitu aja. Dia yang ceritanya ya, wah ngapain gitu kan tengah malam itu perempuan di pinggir tol gitu, sedangkan sebelah sana itu nggak ada pemukiman warga, hanya pohon-pohon aja gitu, sawah, pohon-pohon gitu. Ya udah ngapain gitu kan. Akhirnya gue coba monitor ke patroli jalan tol. Waktu itu gue coba monitor di KM sekian, ada perempuan, gue takutnya dia nyebrang apa gitu, frustasi, takutnya gitu doang kan. Gue mikir masih mikir positif gitu. Gue coba monitor dia. Nah, setelah itu mungkin dia cek ya kan, terus monitor kembali bahwa dia nggak menemukan si perempuan itu. Bilang itu kita ditanya juga di gua ya kan, bingung juga itu. Ya, singkat cerita, gua sebagai petugas derek di tol itu ya kan, selain ngalamin yang kecelakaan ya sebagai derek tol ya kalau ada mobil mogok atau apa gitu ya kan, gua kerja di situ tuh dalam 10 hari itu, dalam 10 hari itu 24 jam ya. 10 hari itu 24 jam gua ngelayanin masyarakat yang melintasi tol itu ya. 10 hari gua baru turun istirahat ya kan. Kalau gua masih kurang dada, kadang gua suka ibaratnya kalau disuruh bahasa sono itu nyangklek ya kan, jadi ketek gitu, ikut ke derek lain gitu. Kita singkat cerita, waktu itu kejadian malam juga, hampir semua kejadian itu malam sih, laka itu. Ada juga yang siang, tapi gua ngambil yang menurut gua itu yang horor lah, tragis menurut gua ya. Jadi waktu itu kejadian itu malam sekitar di atas jam 12-an lah ya, gua lupa waktu itu jam berapa. Waktu itu ada kecelakaan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah lah ya, dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Itu ada monitor lagi 33. Akhirnya gua bergegas berangkat ya kan, buat evakuasi, karena kan kalau celaka itu kan kita apalagi malam ya, itu membahayakan pengendara lainnya gitu. Kalau yang nggak tahu apa gitu, bisa jadi tabrakan beruntun atau apa gitu. Akhirnya kita bergegas ya kan, berangkat dengan kecepatan penuh.
Pas gua sudah sampai lokasi, gua ngeliat itu ada mobil Kijang warna merah, posisi kaca udah pecah hancur, itu kebalik, ban itu di atas semua, ban itu di atas semuanya. Gua liat, pas gua ngeliat kondisi mobil itu, gua bilang wah mati nih orang, gua bilang pasti mati nih orang. Dan gua kaget, pas gua ngeliat ke tengah jalan itu, dia ada kan di jalan tengah itu ada pembatas itu, ada bawa bapak gendong anak begini-begini, minta tolong begini-begini. Wah kata gue berpikir, wah ini pengendaranya nih masih hidup kata gue nih, ya kan. Langsung gue bergegas menghampiri, ya kan, menghampiri si bapak itu, ya kan. Terus ada gue langsung bertanya, ada korban lain nggak pak? Ada korban lain nggak? Enggak, saya cuma berdua doang sama anak gue, sama anak saya gitu ngomongnya. Gue ngeliat anaknya itu, bapaknya sih emang ada luka, cuma nggak terlalu parah ya. Terus si anak itu gue ngeliat itu udah darah semua gitu, udah darah, banyak darah karena pecahan kaca mungkin ya atau apa gitu ya. Wah sedih di situ ngeliat anak kecil itu gitu. Gue mikir ya kan, apa anak yang di rumah gitu. Gue mikir sontak loh gitu ya. Kalau ngalamin kayak gini seperti apa gitu, berdua doang ya kan. Akhirnya gue amanin dulu si anak ini, terus sambil nunggu ambulan ya kan, ambulan datang. Untungnya ada satu buah bis itu bahaya bener. Jadi dia posisi mobil ini kebalik, dia nutupin di belakangnya gitu, takut ketabrak lagi sama mobil-mobil belakangnya gitu. Takut gitu. Setelah gue evakuasi semua ya kan, gue bawa ke pool gitu kan. Gue tanya sama si bapak itu, pak emang berdua doang? Iya saya ada acara, istri nggak ikut? Enggak katanya, di rumah. Jadi saya sama anak saya berdua lagi, kemudian ada acara saudaranya itu mau ada yang hajatan gitu kan ya, daerah mana gue lupa. Terus cari mama mau tinggal di mana nih kondisi begini, saya belum tahu, dia bilang gitu. Ya udah tidur di sini aja. Itu gue cariin alas segala macam sampai gue pinjemin kasur bos gue ya kan buat anak itu ya kan. Habis anak itu diobatin ya kan, diperbanin gitu. Emang nggak dibawa ke rumah sakit sih waktu itu ya, karena ada penanganan medis juga, karena lukanya hanya luka-luka ringan sih sebenarnya. Luka ringan tapi ya lumayan lah. Itu yang bikin hati gua ngemes itu ngeliat si anak itu ya. Ngeliat anak itu tidur. Nah, gua tanya lah sama si bapak itu kronologinya gimana pak, kok bisa sampai seperti itu. Jadi saya waktu itu pas ngendara itu saya kayak ngantuk gitu. Pas jalan itu dia tuh kayak ngantuk. Pas dia kayak ngantuk, dia kayak nyenggol pembatas jalan, makanya mobil itu langsung ngebalik. Pas ngebalik itu saya langsung, yang saya ingat pertama kali itu anak saya. Anak saya langsung saya ambil, saya peluk anak saya. Itu mobil udah ngeguling-guling. Yang saya lindungi, saya peluk tuh anak saya, biarin nyawa saya. Gua di situ salut banget sama bapaknya. Ada rasa hibah, rasa ini ya kan sama dia. Terus gua tanyain, udah makan belum pak, segala macam. Akhirnya gua beli keluar tol, gua beli cemilan lah buat beliau ya. Kasihan yang gue bilang tadi ya, kalau laka di tol ya udah jatuh tiba tangga, lu kayak diinjak lagi sama tangga gitu. Kasian banget sih gua gitu. Itu kira-kira anaknya umur berapa tahun itu ya Bang Haji ya? Anaknya itu kira-kira antara kelas 1 atau 2 SD sih, kelas 1-an lah ya, kelas 1-an lah gitu. Masih antara kelas 1 SD lah anaknya itu. Aduh kalau ngebayangin itu gua ngeliat anaknya dia kayak pengen nangis gua beneran. Karena gak tega gua inget yang di rumah gitu ya. Makanya ya buat pengendara yang di luar sana ya hati-hati lah ya. Hati-hati banget, jangan lupa berdoa ya. Sedikit pengalaman gua ya kan kalau di jalan emang ngantuk gitu. Tapi kadang-kadang kita suka maksain ngantuk gitu, karena belum terlalu ngantuk. Itu yang bahaya, lebih bahaya dari ngantuk itu. Karena gua juga pernah, gua lagi nyopir itu agak ngantuk gitu kan, gue nyetel lagu tuh. Yang penting fokus. Awalnya gue ngantuk gitu, malah gue terlena gitu kan, terlena, anteng, diem gitu. Kayak arwah itu lu sekejap slep kayak hilang begitu. Tiba-tiba lu nggak tahu itu antara melek atau merem dah itu ya kan, terus slep aja kayak lepas begitu. Gue tuh pernah ngerasain gitu, gue tarik lagi gitu di jalan itu. Kalau udah bener-bener lelah banget, bener ngantuk banget, gue saran sedikit istirahat gitu.
istirahatnya cukup baru lanjutin aja. Jadi nggak usah terlalu buru-buru lah kalau di perjalanan ini. Nah, singkat cerita ada lagi nih kejadian anak kecil lagi nih ya. Waktu itu gue dijaga di satu gerbang tol itu yang standby itu hanya satu derek ya. Berdua tuh gue posisi berdua sama Bang Oki waktu itu. Berdua sama Bang Oki. Jadi Bang Oki tuh tidur. Jadi gue ceritanya waktu itu lagi ngenekin Bang Oki ya kan. Gue udah turun, gue ngenekin Bang Oki. Satu gerbang tol itu sederek itu gue doang. Jadi gue standby gitu malam ya kan, standby gitu. Standby monitor gitu. Nah itu ada laka sekitar jam 2:30-an. Ada laka sekitar jam gak jauh dari gerbang tol yang gue standby ini tuh ya. Gue bangunin Bang Oki, bergas, gue langsung berangkat. Itu kejadian itu mobil itu sama men, kebalik lagi ya kan, tapi nggak terlalu risak sih, nggak hancur dia. Kalau nggak salah mobil ras gitulah ya, silver ras itu nggak hancur, cuma ada kaca yang pecah. Itu yang di dalam itu hanya luka-luka memar ringan gitu ya kan. Dia nyariin anaknya. Anak itu belum sekolah lah, cuma beberapa tahun, agak lumayan gede lah ya kan. Ya entah TK atau baru mau TK ya kan, gua nggak tahu. Nah, akhirnya gua monitor yang datang itu PJR duluan itu ke lokasi gitu. Nah sontak gua nyariin si anak kecil tersebut gitu kan di tengah jalan gitu kan, maksudnya kan di tengah ya, dekat pembatas tengah jalan ya, bukan di pinggir tengah jalan. Gua cariin pakai senter gitu kan. Nah itu gua ngeliat men, itu anak kecil palanya udah belah men. Kepala ini kena pembatas jalan yang tengah itu menurut gua. Sontak gua nggak berani, gua langsung teriak balik lari. Gua nggak berani, cepet ambulan aja. Gua termungkin karena teriakan gua itu ya kan, si keluarga korban makin histeris sekali ngelihat gua teriak. Ya karena gua teriak itu karena refleks ya kan, refleks gua takut. Gua refleks gua sengaja atau apa, takut gitu kan. Terus gua bilang Bang Oki, mendingan lu putar balik, lu palangin lu mobil itu ada jasad, ada jasad, gua bilang begitu. Takutnya kelindes mobil lagi dari belakang, gua bilang begitu. Akhirnya Bang Oki muter balik ya kan, buat ngalangin si jasad itu sambil itu ada PJR juga ya kan, yang istilahnya yang ngasih tahu sambil nungguin ambulan. Di situ gua nggak berani evakuasi karena gua nggak tega. Gua bukan karena nggak tega gimana aja ya, bocah gitu, gua nggak tega. Nah jadi gua nyari tahu kronologinya itu kok bisa begitu gimana gitu. Jadi menurut si keluarga ini, si bapak ini ngantuk ya kan, akhirnya digantiin yang nyopir sama anaknya. Lah nggak tahu kenapa nih si anaknya ini katanya mungkin ngantuk juga atau apa kayak gitu. Dia jadi begini nih, dia pertama nabrak pembatas tengah, banting kiri, dia nabrak pembatas pinggir kiri, itu nggak ada mobil tuh, posisinya masih sepi. Terus nabrak kembali kiri, dia banting lagi ke kanan. Nah kenapa si kanan itu baru begini, itu kaca belakang nggak tahu dia si anak itu bisa kepental, udah pecah. Si anak itu ngomong, kata orang tuanya lagi tidur di belakang. Cuman kaca itu aja, salah satu kaca itu yang pecah gitu. Kaca itu doang yang pecah, yang membuat si anak itu terlontar keluar, mungkin palanya kebetok beton tengah jalan itu ya, yang gue itu hancur kepalanya. Dan gue penasaran sama cerita itu, yang bikin anehnya. Selesai itu evakuasi, gue balik ke pool gitu kan. Gue ngobrol lagi sama Kasih, gue penasaran gitu kan. Gue mau lihat kamera CCTV di tol itu, dan itu pas kejadian itu kamera CCTV itu nggak aktif, maksudnya nggak nyala. Pas kejadian dia oleng-olengnya, pas dibaliknya nggak ada, itu udah kerekamnya itu pas udah ada mobil derek sama PJR. Aneh nggak? Itu CCTV itu nggak ngerekam kejadian laka dia, ngerekam itu selesai kejadian itu laka. Nggak logis banget itu, bener banget aja. Iya, nggak logis menurut gua. Gua juga mikir itu aneh, bukan gua doang yang aneh, Bang Oki aneh, si Kasim aneh, gitu kan. Udah terekam, jadi kita nggak bisa ngambil kronologi dari CCTV, kita hanya cerita dari cerita si keluarga tersebut gitu. Kalau
lagi yang bikin gak logis menurut gua. Ada lagi satu kejadian, ini horor juga ya kan, hampir sama awal-awal gua nyampe ke Semarang, nyampe gua jadi supir derek gitu ya, petugas derek. Kejadian waktu siang hari, itu mobil Ignis warna biru. Kejadian itu siang hari, ada monitor lagi 33, itu gua sama Bang Oki lagi, itu gua posisinya lagi ngenaikin dia lagi gitu kan. Serentak gua datangi lokasi tersebut ya kan. Dan itu anehnya ya, yang gue bikin aneh itu mobil udah posisi dia udah masuk ke selokan gitu ya, selokan ke pinggir jalan gitu, bukan tengah-tengah pinggir jalan. Dan itu penumpangnya semua tewas, tapi di luar ada satu sopir doang di dalam. Gue bingung gitu. Yang dua itu di selokan, yang satu itu di bawah jalan, satu lagi dalam mobil, terpisah empat-empatnya. Pas gue cek itu mobil itu ketutup semua, kaca nggak ada yang pecah, dan yang ringsek itu yang hancur cuma depan doang. Itu gue nggak tahu lah kenapa itu, apa teknologinya gue nggak tahu kenapa, gue nggak nanya-nanya karena gue ibaratnya apa ya, hanya petugas derek lah, itu ada yang lebih berkuasa dengan hal itu. Kalau mungkin kalau malam hari gue bisa nyari tahu lah sedikit ya kan, karena kejadian itu siang hari banyak bos juga kan di kantor itu, jadi gue nggak bisa nanya soal kronologi gitu ya. Jadi intinya gue mau cuma evakuasi ya. Itu akhirnya ambulan datang, udah evakuasi, dengan satu lagi kan yang di dalam mobil, itu mobil jadi selokan itu gue keluarin dulu ya. Di dalam mobil itu ada darah, banyak darah ngalir. Jadi si air radiator apa ya di depan itu ya pecah pokoknya. Itu air sama darah itu jadi satu gitu loh, atas ke bawah itu gitu. Jadi pas gua ngerantain mobil itu kan mesti ngolong ya, gua ngambil apa namanya rangka bawahnya itu kan gua harus ngolong ya kan. Itu pas gua ngolong itu ya, gua ngolong begini gitu kan ya, itu darah sama air tuh netes ke gua, ke baju gua tuh amis ya kan, bau. Tapi kan itu mau nggak mau ya kan, itu tugas gua. Tugas gua jalanin, gua rantei, walaupun darah itu netes ke muka gua sama baju gua. Selesai ditarik itu baju derek gua buka, gua kuel, gua buntel, gua lemparin ke derek. Terus gua nggak mau lagi pakai baju itu, gua bilang, karena bau amis, banyak darah. Akhirnya gua nggak pakai baju itu. Nah singkat cerita udah dibawa ke pool ya kan, kejadian itu siang. Anehnya malamnya jadi gue selain kejadian gue di jalur ya kan, di jalur apa sebetulnya di jalur, ini gue cerita kejadian gue di pool. Gue kalau tidur di pool itu kan, kalau ruangan derek itu sebenarnya disiapin satu ruangan gede dan ada AC-nya gitu kan, jadi kita tidur ngampar lah ya kan, itu ngampar alas seadanya ya kan, seadanya lu punya gitu. Ya karena gue bukan orang mampu gitu kan, gue istilahnya cuman hanya bertahan hidup gitu. Gue cari alas hanya seadanya gitu, karena gue ada kardus, gue pakai kardus. Karena kan temen gue yang punya karpet itu bareng-bareng ya pakai karpet itu, karena gak kebagian gue nyari kardus atau sarung atau alas apa lain, karena gue bawa alat selimut itu cuman sarung aja gitu. Akhirnya karena kondisi gue tuh gue nggak tahan sama dingin ya, di Jawa itu kalau malam kan lumayan dingin ya, ditambah AC. Itu AC kalau dimatiin itu bosku bisa marah-marah di situ, karena dia tidur di situ juga gitu kan. Jadi semuanya di situ AC-an semua, karena menurut gua nggak kuat sama dingin gitu kan. Akhirnya gua mutusin gua tidur di musola gitu. Emang hampir tiap malam gua tidur tuh di musola gitu ya, karena nggak kuat dingin itu gua. Akhirnya sesekali gua tidur di ruangan derek, tapi kalau gue udah gak kuat gue pindah ke musola gitu. Nah gue singkat cerita gue tidur di musola itu saking lelah ke aktivitas seharian ya, karena kalau supir makanya kan beda lah ya, karena naik lebih capek. Habis tanganin kejadian mobil Ignis itu gue tidur, itu malamnya kayak dapet gue malam
mas, kata itu mobil yang biru mau keluar, kata dia begitu. Tapi gue nggak melek, gue cuma balas sama ucapan dia karena gue pikir kok bilang sama gue, bukan cuman apa ya, pekerja di situ ya, anyak-anyak nek itu ada yang lebih berwenang di bidang itu. Kalau barang bukti edukasi laka itu keluar gitu antara bos derek gua atau pihak tol gitu kan sama pihak polisian berwenang gitu. Gua bilang itu kan itu sama bos saya aja tuh di ruang derek, saya bilang begitu. Saya mau nggak ada tugasnya ke situ. Udah, saya tidur lagi. Udah tidur lagi, ada yang nepak lagi. Dia bilang lagi seperti itu, mas itu mau bilang biru mau keluar. Iya itu ntar diurus sama bos saya, itu biasanya sama bos saya bukan sama saya. Udah. Nah besok paginya pas bangun saya ngomong sama Bang Oki, itu mau bilang biru malam gue dibangunin, katanya mau bilang biru tuh mau keluar yang kemarin laka itu. Kata dia, mau keluar gimana lu? Orang surat-surat aja belum beres, kata dia. Ininya aja belum beres, berkasnya, kata dia begitu. Lah, gua kaget dong. Siapa yang bangunin gua malam itu mobil itu mau keluar gitu. Akhirnya dia nanya sama si bos ini kan, bareng sama gua, bos emang mau bilang biru laka kemarin Ignis mau keluar. Mau keluar gimana lu, orang berkasnya juga belum beres, belum diurus. Laka itu ninggal semua, belum diurus. Lah, gua bingung kan, siapa yang bangunin gua masih penasaran gitu. Gua tanya salah satu temen gua, takutnya ada yang iseng, ada yang jahil ya kan. Gua tanya ke teman-teman gua yang lain sampai ke petugas lain, itu nggak ada satupun yang ngerasa ngebangunin gua kasih tahu mobil itu mau keluar. Itu nggak ada satupun yang ngerasa ngebangunin gua kasih tahu mobil itu mau keluar. Aneh banget sih menurut gua. Jadi di posisi di pool itu ya, itu mobil yang bekas laka-laka ya kan di situ. Dan gua sering kali gua denger suara tangisan di situ. Sering banget gua denger karena posisi tidur gua kan di musola. Itu sampingnya itu BB gitu, barang bukti laka itu sampingnya. Gua tidur di musola karena gua bilang tadi, gua kalau tidur di ruang derek itu gua nggak kuat. Kalau di musola ya agak mending lah, nggak terlalu dingin gitu. Dan itu kalau kita melintasi lewat di barang bukti itu ya kan, itu bau amis banget. Bau amis itu bukan cuma di hidung, rasa ke apa namanya bang? Pangkal lidah. Iya, kayak masuk ke tenggorokan gitu. Kayak masuk ke tenggorokan ya. Lekat banget. Amis itu lekat banget. Karena udah darah, terus bekas makanan yang dalam mobil itu yang hancur. Gua sampai mual di depan itu, agak mual gua karena sedikit kebayang nih. Itu pengalaman yang benar-benar. Jadi di situ gua kalau akhirnya gua kadang suka takut di musola gitu, gua suka takut. Kadang gua suka mutusin tidur di dalam mobil derek gua sendiri, di dalam derek mobil gua tidur di situ. Pernah gua kejadian juga pas suruh ngangkut barang bukti laka itu jam 9 malam. Saya masih sama kenek gua waktu itu, suruh nganter ke daerah Solo. Jadi suruh kirim barang laka itu karena berkasnya sudah beres. Bukan barang Ignis ya, barang yang lain, laka yang lain. Karena kan kalau laka kalau di derek itu ada susah karena gua bawa yang towing gitu. Jadi si barang bukti ini, si mobil ini ditutup pakai terpal gitu. Terpal itu gede dibagi dilipet jadi dua, ditutup. Itu ujung-ujungnya tuh diikat gitu. Memang diikat gitu, buat tutupin mobil ini diikat. Nah kan gue nunggu di mobil gitu kan, karena gue ngepasin kan, masih ngepasin di mobil. Itu temen gue, kenek gue ngebukain iketan. Kan baru sebelah dia ngebukain iketan itu yang sebelahnya itu. Ya gue juga nggak tahu sih itu diikat atau enggak, tapi yang jelas yang gue tahu itu semuanya itu diikat gitu, yang gue tahu ya itu diikat. Jadi pas ketiga dia lagi ngebuka ikatan yang satu, yang sebelah ini kayak udah kelepas gitu men, kayak ketepak angin tes gitu, tapi nggak kelipat semua begitu, sedikit doang kayak ketepak angin. Tapi menurut gue kalau ketepak angin itu udah ada angin yang kencang ya. Angin yang kencang gitu. Tapi di situ angin itu nggak terlalu
gua lari gua, dia ngasih tahu hal itu. Ya gua juga sontak kaget dong, takut juga, gua intip-intip dulu, takut juga gua. Takutnya kan ada sosok atau apa gitu gua. Tapi ya kalau sosok itu apa ya, tahu itu nyata, tahu hanya bayangan gua gitu. Kalau gua kayak ngeliat kayak selibet gitu, pernah sering gua alamin gitu di tempat itu. Kalau yang nangis begitu udah sering banget gua denger sama bau nangis. Sebenarnya banyak sih kejadiannya. Jadi ya itu aja sih yang menurut gue, yang dari sekian banyak kejadian laka itu yang menurut gue pribadi gitu ya, sebagai saksi mata melihat kejadian itu sendiri, pengalaman tanganin sendiri, itu horor banget, angker banget, tragis banget, yang bikin gue juga sedikit mental down gitu kan. Gue tidur aja tiap malam tidur hampir nggak nyaman gitu kan. Akhirnya di situ gue memutuskan, atau gue nggak tahan nih, gue nggak kuat. Gue tinggal jalan dengan penuh resiko yang tinggi dan ngalamin hal-hal seperti itu. Pagi tengah malam gue hampir tiap malam gue nggak bisa tidur ya, karena tempat yang buat rame-rame itu dingin. Gue dari musola gue takut, sampai sampingnya tempat BB itu. Di mobil, kita tidur di mobil gimana sih, nyelonjor nggak bisa, ini nggak bisa gitu kan. Sekarang di mobil juga pernah gue kayak ada yang nimpuk, suara jeder gitu di mobil pernah. Gue ngeliat nggak ada orang atau apa gitu. Jadi bukan hanya gue aja sih, banyak sih teman-teman gue yang ngalamin hal seperti itu gitu kan. Jadi ya menurut gue hanya itu aja sih sebagian cerita pengalaman kisah nyata hidup gue waktu gue kerja sebagai petugas tol ya. Oke nih Bang Anji nih, terima kasih banget nih udah mau bercerita nih tentang pengalaman hidup Bang Anji nih, yang menurut gua nih epic banget gitu. Gokil, menurut gua sih gokil banget cerita ini gitu. Ya, karena gue cerita berdasarkan pengalaman kisah nyata gue ya, yang menurut akal sehat dan mata gue langsung menyaksikan gitu. Karena gue makanya bisa bercerita seperti itu. Kisah nyata lah ya. Kisah nyata. Ini ada beberapa nih dari cerita Bang Anji yang bikin penasaran. Boleh lah, nih ada pertanyaan-pertanyaan sedikit nih. Ya boleh, tanya aja dong. Yang pertama tuh dari cerita tadi Bang Anji yang mobil nabrak iring-iringan, mungkin konvoi mobil. Ya, konvoi mobil itu yang katanya menabrak belakang truk yang membawa pipa atau apalah itu tadi itu ya. Dia bawa kayak busuk gitu ya. Nah, itu kira-kira itu potongan dari badan, tangan, kepala, itu kelanjutannya itu gimana ya? Itu sih yang bawa dari pihak medis ya, yang bawa sih sisa potongan badan tersebut, si mayat tersebut dibawa pihak medis, dibawa ke rumah sakit terdekat yang biasa kalau kita ada laka apa itu yang biasa itu bawa ke itu rumah sakit gitu. Karena kalau gua kan posisinya kan hanya petugas derek gitu kan, kalau lagi ya tim lah gitu, ada rananya ya kan, lagi saatnya kita ngebantu yang ini kita bantu gitu. Tapi kalau misalkan kayak sama itu potongan itu ya itu pihak medis yang bawa, karena gua buat eksekusi rencananya itu buat eksekusi si mobil ini kita bawa, kita rapikan biar nggak mengganggu pengguna jalan lain ya. Itu aja sih. Tapi Bang Haji sempat ini buat membantu mengambilkan potongan-potongannya itu sempat. Yang tadi gue ceritain ya, gue nggak bantuin ngambil, gue cuma megangin si plastik ini aja gitu, karena yang tadi gue bilang gue baru, terus gue nggak pengalaman dan gue udah kena mental di situ. Gue cuma bantu megangin aja, karena kan
susah ya kalau pas itu plastik itu gede, kalau kita megang sendiri dan kita masukin itu sendiri itu susah. Jadi gua buka itu plastik gitu kan, terus teman gue yang lain yang masukin. Karena gue juga kan kalau gue sendiri masukin, gue sendiri megang, karena gue juga belum pengalaman kan, karena posisinya baru gitu. Tapi sempat ngelihat itu ada potongan tangan, kepala, itu sempat ngelihat. Ngelihat asli real, gue ngelihat itu usus, itu daging yang udah hancur kayak bubur itu ada di situ. Dibilang itu air mata sama rasa mual gitu jadi satu, bahkan gue udah nangis juga di situ waktu itu. Gokil sih, bener. Itu baru pertama kali bekerja ya. Iya. Langsung dapat kondisi yang kecelakaan seperti itu gitu ya. Bener-bener sih itu pengalaman hidup yang menurut gue nggak bisa gue ungkapin dengan kata-kata. Terus selanjutnya nih Bang Haji nih, yang tadi dibilang lagi pas di jalan, yang tadi katanya itu ngelihat ada sosok wanita, dua orang wanita, yang satu tinggi, yang satu lebih agak pendek itu ya. Itu wanita itu kira-kira siapa ya? Mungkin nggak itu penumpang gitu, penumpang yang diturunkan bis di tengah jalan gitu atau gimana? Mungkin nggak itu kalau misalnya itu tuh orang real gitu. Ya gua posisinya gue kurang tahu ya. Gue berpikiran awal juga itu bukan suatu sosok makhluk astral gitu. Gue nggak berpikiran ke situ gitu kan. Yang gue lihat pas kan gue lagi di jalan gitu, di jalur ya kan, itu ada di samping gitu. Yang gue lihat kan dia kayak pakaian itu pakaian layaknya kita normal, orang normal biasa aja, perempuan gitu kan. Gue lewat, gue lihat di spion juga dia masih ada gitu kan. Nah gue di situ kan gue monitor langsung kan, monitor ke patroli gitu. Yang berhak buat nangan itu kan patroli ibaratnya gitu. Gue monitor, nah gue dapat info dari si patroli itu bahwa dia nggak menemukan si perempuan itu di jalur itu, dan gue juga berhenti, gue jalan terus posisi itu. Ya bisa jadi kemungkinan ya kita ngambil posisi positifnya itu penumpang yang berhenti di situ. Tapi anehnya itu di situ itu jauh dari pemukiman gitu kan. Di aturan dia kalau misalkan mau diturunin bisa di gerbang tol ya kan, atau dekat pemukiman dia tinggal, itu jauh dari pemukiman gitu. Berarti yang anehnya sih menurut berarti gua. intinya tuh nggak mungkin kalau orang normal gitu ya, manusia itu kayak nggak mungkin lah gitu ya. Awalnya emang gua nebak itu penduduk aja gitu awalnya. Setelah si patroli nelusuri itu nggak ada itu kan jadi tanya-tanya di gua juga, jadi tanya-tanya sebenarnya nggak masuk di akal logika gua gitu kan. Itu orang atau makhluk astral yang gitu, tanda tanya sebenarnya di gua juga gitu. Dan itu yang belum bisa gua pecahkan juga sampai saat ini gitu. Tapi kelihatan jelas itu sosok seperti mukanya seperti apa, rambutnya seperti apa. Itu halayak jelas gitu kayak manusia biasa, jelas. Karena kok itu penduduk ngapain gitu kan, orang ngapain di situ gitu kan. Yang gue lihat sih emang mukanya rada, ya mungkin karena sorotan, karena posisi jalan malam ya kan, hanya sorotan lampu kendaraan gitu kan, nggak terlalu terlihat jelas gitu kan. Kalau sekilas kelihatan sih pucat gitu. Kalau soal rambut atau pakaian itu biasa sih, makanya gue nggak berpikiran itu waktu itu makhluk astral gitu. Yang gue takutin kan dia nyebrang di jalan tol itu kan nggak boleh, bahaya gitu kan. Dia ngapain, makanya gue laporan ke patroli itu. Wah, berarti itu kalau dari cerita sih itu sepertinya sih ya bukan orang sepertinya sih ya. Ya itu yang nggak masuk, dibilang orang tapi nggak masuk logika gua gitu kan. Dibilang makhluk astral tapi dia itu kayak apa ya, kayak manusia gitu, kayak gua pikir kan kayak penduduk. Yang gua tahu kan kayak itu kan, kalau makhluk astral tuh yang gua tahu kayak gelahan Ya. segala macam emang. Tapi itu enggak gitu, enggak seperti itu gitu. Wah, berarti ini masih tanda tanya lah, itu siapa lah itu ya. Iya, benar, masih tanya banget. Itu posisinya malam loh, malam banget loh itu posisinya. Udah di atas jam 12, sekitar jam 2-an gitu ya kan. Gua mau arah full itu keluar itu malam. Kan logika
ngapain Ya coba? ngapain orang iseng bener gitu ya di situ ya. Tapi itu dua-duanya itu wanita atau wanita sama laki-laki atau bagaimana? Dua-duanya wanita, dua-duanya itu wanita. Kayaknya umurannya juga nggak jauh beda sih kalau menurut gua gitu ya. Kayaknya nggak terlalu beda. Apa bisa jadi dia sepantaran, cuman beda tinggi aja sih sedikit gitu. Wah oke dah gitu Bang Haji. Terus untuk pertanyaan selanjutnya tuh yang tadi cerita ada laka mobil oleng ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri gitu. Yang dibilang CCTV sempat mati dicek tuh nggak ada. Iya. Itu Turil. sering nggak sih CCTV itu kalau dalam kejadian laka itu sering mati gitu? Kalau soal sering atau enggaknya gua kurang tahu ya, karena yang bekerja di situ itu kan kasih itu ya. Setahu gua itu CCTV tol itu 24 jam itu aktif, nggak pernah mati. Karena berulang kali gua suka masuk ke ruangan kasih itu ada monitor gede di depan dia, terus ada lagi monitor gede, itu semuanya CCTV. Setiap kali gua masuk CCTV itu nyala. Dan emang 24 jam kalau CCTV di tol itu nyala. Sedangkan itu tol termasuk tol baru gitu kan. CCTV pun baru. Gitu kan. Tapi anehnya kenapa waktu pas kejadian laka CCTV itu mati kan? Nah itu dia, apa secara kebetulan aja, karena pas gua waktu itu kejadian malam kan, pas kebetulan habis dari laka itu gua mampir mau bikin kopi ke tempat kasih itu ya kan, sembari ngobrol-ngobrol nyari tahu gitu kan, coba mau lihat di kamera CCTV, ternyata nggak ada rekaman di laka itu. Sedangkan dia bilang pun CCTV ini aktif. Dulu, ini horor tanda tanya juga ini kan. Makanya kan Kenapa bisa begitu? bisa Gitu. begitu gitu. Aneh, dia sendiri aja nunggu CCTV aneh gitu kan. Kok bisa? Kok bisa? Wah, digokil banget. Terus nih Bang Haji, ini yang menurut gue sih sentuhan ke hal mistik lebih kenceng ini ya. Yang tadi Bang Haji cerita tidur di mes itu kayaknya kurang nyaman karena ada AC terlalu dingin. Akhirnya Bang Haji tidurnya tuh di musola yang di samping-sampingnya itu mobil-mobil bekas laka semua itu di situ. Banyak Ya kan? semua banyak. Dan di situ nih Bang Haji waktu pas lagi tertidur itu Bang Haji tuh kan merasa ada yang bangunin tuh. Ya. Nah, itu mungkin nggak itu yang Bang Yang Haji kejadian di mobil Ignis itu ya. itu, iya. Bang Haji udah nanya ke teman-teman yang lain tuh nggak tahu gitu kan. Iya, benar. Dan ini mungkin gak nih yang bangunin itu tuh korban laka itu? Sebenarnya hampir setiap kejadian misteri yang mesti gua alami itu nggak pernah bisa nggak terpecahkan sih. Jadi pas gua dibangunin itu, pas gua dikepok-kepok kakinya itu ya, pas dia bilang mobil itu mau keluar, karena kan posisi gua tidur, gua hanya menjawab, dia nanya, gua jawab pakai ucapan gua, dan gua tidak bangun gitu di situ. Nah, karena posisinya gelap kan waktu itu, lampu di musola juga kan dimatiin kan. Gua nggak bangun langsung natap gitu. Mungkin kalau misalkan gua bangun natap itu saat itu gua tahu, karena gua pikiran gua kan positif kok gitu, positif aja, nggak berpikiran itu makhluk asal, makhluk apa aneh gitu ya. Gua nggak berpikiran itu. Yang bangunin gua mungkin karena gua tidur di luar, dia ngasih tahu ke gua security atau siapa gitu kan, Mungkin ya. atau kerabat dia itu siapa gitu. Tapi posisi gua itu bener-bener nggak tahu kenapa itu posisi gua lagi lelah banget, gua dibangunin gitu aja, gua nggak mau bangun, gua hanya jawab aja gitu. Tapi kan yang bikin kita aneh, gua nanya hampir seluruh petugas yang kerja di situ itu nggak ada yang bangunin gua. Dan anehnya tuh mobil emang belum bisa keluar karena berkasnya belum beres. Kejadian pun baru siang itu. Kejadian itu baru siang itu, kok malam udah keluar gitu ya kan. Sedangkan kondisinya itu apa, semua yang di mobil itu meninggal gitu kan. Karena aneh, gua nggak masuk logika, hampir semua nggak masuk logika. Gokil banget sih, gokil. Ini kalau seandainya Bang Haji melek dan ngeliat itu korban,
Waduh, gua nggak tahu dah. Mungkin gua bisa kenal mental lagi atau gua kabur itu aja gua balik itu gua nggak sebenarnya karena nggak kuat juga lah gitu. Oh, dan Bang Haji gini nih buat pertanyaan ya, yang mungkin pertanyaan beberapa lah pertanyaan yang bikin penonton kita nih, penonton Kasmata Channel itu bertanya-tanya nih. Dari tadi itu Bang Haji ngomongin soal kasib dan kasib nih. Kasib itu apa sih? Gitu. Jadi gua tadi gua ngomong soal kasib. Jadi gini ya, kasib itu gue juga awalnya kan nggak tahu kasib itu siapa sih waktu awal itu kasib. Ternyata kasib itu ibaratnya kalau kita bilang itu pengawas. Jadi di pool itu pimpinan tertinggi kasib itu di situ. Jadi pimpinan tertinggi di antara kayak patroli jalan tol, apa petugas tolnya, dia itu orang kantornya tertingginya gitu di kasib itu. Gitu. Ibaratnya pengawas di situlah pengawasnya gitu. Itu kasib itu kan itu hanya 3 orang gitu di antara 3 shift itu, pagi, siang, malam gitu. Kalau patroli kan kadang banyak orang, pengawas itu cuma 3, jadi dia yang ngawasin. Atau kasib itu ada singkatannya gitu Bang Haji? Singkatannya apa gitu? Nah, itu gua kurang tahu deh, soalnya banyak ikut-ikutan orang aja sih menurut gue itu. Disebut kasib ya gue nyebutnya kasib. Bukan kepala hansip tapi kan? Iya bisa jadi kali. Oke. Dan terus nih Bang Haji nih, ada tadi cerita tentang Bang Haji yang nanganin korban laka itu, yang Bang Haji pengen ngerantain atau buat mengikat agar kencang gitu buat di derek gitu ya, yang Bang Haji sampai ngolong-ngolong itu, yang darahnya sampai netes ke muka Bang Haji, ke badan Bang Haji gitu kan, sampai ke pipi Bang Haji itu darahnya tuh keminum nggak ya? Kalau gue minum sih enggak ya, karena kan netes itu ke sini nih. Netes baju, ya gue juga sempet kena baju itu kan, karena ada yang kena pipi gitu kan, suka menghindar gitu, jadi kena ke baju gitu kan, mencoba menghindari sebenarnya, cuman karena posisinya emang harus ngolong gitu ya, jadi mau ngomong ikut ketetesan juga kayak cipratan gitu. Jadi kalau buat minum darah, gue bukan Dracula sih kayaknya ya. Takutnya kan ya berubah jadi vampir apa Dracula apa gimana ini Bang Haji? Oke Bang Haji nih, terima kasih banget nih, aduh ceritanya bener-bener mantap ini, gokil banget nih. Ini selaku sebagaimana Bang Haji jadi petugas jasa marga Itu yang derek tol direktornya ya, yang menangani segala macam kecelakaan lalu lintas, itu Bang Haji ada nggak saran untuk pengendara itu supaya lebih mawas gitu, lebih hati-hati dalam berkendara gitu? Intinya satu ya, jangan buru-buru, santai aja. Gak apa-apa kita telat, misalnya ada yang urgent banget ya harus kita buru-buru gitu kan, tapi kita harus kontrol, jangan terlalu yang rusak-rusak, harus pokoknya harus ini, jangan begitulah. Kalau menurut gue lebih baik kita selamat ya, ke sana paling kita misalkan nyampe atau kerjaan tugas atau apa ya telat, diomelin sedikit ya, karena harus nyawa kita sebagai taruhannya. Ya benar, Iya kan? Iya benar. Jangan buru-buru menurut gue. Yang kedua, kalau emang agak ngantuk ya masih mau terusin perjalanan, setel lagu. Jadi jangan sampai kita terlena dengan ngantuk kita itu. Yang bikin, yang pengalaman gue sendiri kalau lagi nyopir itu kayak si roh itu kayak keluar gitu. Kayak begitu gitu. Jangan lah. Tapi kalau emang udah lelah banget, Mending istirahat. Mending istirahat. Karena satu, keutamaan itu, keselamatan itu lebih penting dari apapun. Waduh. Menurut gue ya itu aja sih sarannya, lebih hati-hati lagi, cek kendaraan sebelum perjalanan jauh, cek kendaraan, hati-hati, jangan buru-buru ya kan? Capek istirahat udah. Menurut gue itu aja. Gitu. Oke Karena Bang Haji. kasusnya rata-rata ngantuk. Wah, sekali lagi nih terima kasih banget nih untuk udah berbagi kisah Bang Haji yang bener-bener menurut gue nih udah epic banget ini. Ini bener-bener epic cerita ini nih.
Oke, ini Bang Haji untuk penutup kisah malam ini nih, ada kata-kata terakhir mungkin? Ya, jadi makasih banyak yang udah nonton channel Kasat Mata Channel. Jangan lupa di komen, bisa di subscribe. Sekali lagi gue bilang karena subscribe itu gratis, biar channel ini terus bisa berkembang. Dan untuk penonton atau subscriber Kasat Mata di luar sana yang punya cerita misteri, pengalaman horor, atau rekomendasi tempat-tempat yang menurut kalian itu angker, bolehlah ya di DM ke Instagram kita atau di komentar, di kolom komentar gitu kan. Siapa tahu ya kan, barangkali kisah itu bisa kita angkat ya. Ya, jadi mungkin di konten kita kali ini cukup sekian ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu, berkah selalu buat semuanya. Salam Kasat Mata.